Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Saya Masitoh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit tentang quantitative research atau yang biasa kita sebut dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, dalam hal ini saya menggunakan referensi buku metode penelitian kombinasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono. Dalam buku ini sendiri dijelaskan 3 metode. Ada metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi atau mixed method. Sedangkan dalam pemaparan saya ini hanya mencakup pada penelitian kuantitatif atau quantitative research. Pertama yaitu pada proses metode penelitian kuantitatif. Sebuah proses penelitian bermula dari adanya suatu masalah. Masalah-masalah yang timbul, yang ditangkap oleh sang peneliti, dirumuskan ke dalam rumusan masalah, yang kemudian akan terus berputar, berlanjut ke landasan teori, kemudian nanti ada hipotesis, populasi, pengembangan instrumen, hingga kepada kesimpulan dan saran. Masuk kepada rumusan masalah. Ada beberapa hal yang harus digarisbawahi oleh sang peneliti ketika akan merumuskan suatu masalah. Yang pertama yaitu melihat sumber masalah ya. Di dalam buku ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengumpulkan masalah-masalah yang terjadi dari fenomena yang kita lihat. Melalui sumber masalah ini, dalam buku ini disebutkan ada 4 hal yang menjadi sumber permasalahan. Yang pertama yaitu adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Tentunya hal ini sering kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu adanya penyimpangan antara kenyataan dan rencana. Rencana yang sudah direncanakan berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Itu juga menjadi sebuah sumber masalah yang tentunya bisa dijadikan peneliti dalam merumuskan suatu masalah. Yang ketiga yaitu adanya pengaduan dan adanya kompetisi. Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di sekitar kita, tentunya kita harus jeli melihat dari keempat sumber permasalahan ini ya. Baik itu dari penyimpangan antara realita dan kenyataan dan pengalaman, kemudian rencana dan realita, apakah ada aduan, apakah ada kompetisi di situ, dan lain sebagainya. Peluang-peluang inilah yang kemudian dikembangkan oleh sang peneliti untuk dikaji, dianalisis, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa dijawab sendiri oleh peneliti menjadi sebuah rumusan hipotesis. Nah, bentuk dari rumusan permasalahan itu pun ternyata berbeda-beda ya, bermacam-macam. Ada rumusan masalah yang sifatnya deskriptif, ada yang asosiatif, ada yang komparatif, dan komparatif asosiatif. Ketika seorang peneliti sudah menemukan rumusan masalah, kemudian bisa ketika seorang peneliti sudah menentukan masalah, kemudian sudah mengklasifikasikannya ke dalam bentuk suatu rumusan masalah, maka sang peneliti tersebut bisa dikatakan telah menemukan masalah. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori biasa kita tulis di bab 1 ya, pendahuluan. Seperti biasa, isi dari landasan teori ada deskripsi teori, kerangka berpikir, dan yang tadi kita sebutkan adalah hipotesis penelitian. Tentunya dalam buku ini dijelaskan secara rinci apa itu yang dimaksud dengan deskripsi teori, kemudian apakah itu kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Jadi teman-teman bisa segera dapatkan buku ini dan pelajari lebih lanjut. Masuk kepada rumusan hipotesis. Perlu digarisbawahi bahwa rumusan hipotesis itu ada 2 macam. Yang pertama adalah hipotesis penelitian dan yang kedua adalah hipotesis statistik. Hipotesis statistik digunakan ketika kita menggunakan data dari sampel. Ketika ada populasi, kita mengambil sebagian dari populasi tersebut untuk kita gunakan sebagai sampel yang nantinya akan digeneralisasikan ke dalam populasi. Maka rumusan hipotesis yang kita gunakan yaitu menggunakan hipotesis statistik. Tentunya dalam pengujian hipotesis juga menggunakan uji hipotesis statistik.
Masuk pada populasi dan sampel, banyak sekali teknik yang bisa peneliti gunakan untuk mencari sampel ya, untuk menentukan sampel. Dalam teknik sampling itu sendiri ada probability sampling dan non-probability sampling, di mana keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Probability sampling itu adalah jika sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel dalam satu populasi. Sedangkan non-probability sampling, di mana anggota sampel ini memiliki peluang yang tidak sama satu sama lain. Lanjut pada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini cukup penting karena mengingat bahwa dalam penentuan sampling, sampel atau populasi ini akan dikenai sebuah treatment, yang dalam mengenai treatment tersebut kita membutuhkan suatu perangkat alat yang bisa kita namakan sebagai instrumen penelitian. Skala pengukurannya ada 4, skala Likert, Guttman, rating scale, dan semantik diferensial. Sedangkan nanti setelah kita menentukan instrumen penelitian, setelah kita membuat instrumen penelitian, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Tentunya dalam buku ini dijelaskan lebih rinci tentang itu, tapi kali ini kita langsung kepada analisis data, teknik pengumpulan data. Seperti biasa, peneliti bisa melakukan dengan interview, baik itu secara langsung atau mungkin jika sekarang sedang marak ya penggunaan daring untuk melakukan pembelajaran, bisa juga interview itu dilakukan by email dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kuesioner, dan yang ketiga adalah observasi. Observasi tidak hanya kepada manusianya saja, tetapi observasi terhadap lingkungan yang ada dalam sampel tersebut. Nah, analisis data kuantitatif, ini ada statistik deskriptif dan inferensial, statistik parametris dan non-parametris. Ini tentunya kembali lagi pada data yang diambil oleh sang peneliti, apakah data tersebut nanti berbentuk nominal atau ordinal, interval, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Ketika kita sudah berhasil menganalisis data dengan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, sehingga kita bisa membuat pembahasan di situ, mengkaitkan dengan kajian teori yang penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, sehingga kita bisa menyimpulkan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, dalam hal ini, hipotesis juga perlu diuji, yaitu dengan uji hipotesis. Dan tentunya uji hipotesis ini nantinya akan berbeda-beda tergantung pada data yang didapat oleh sang peneliti. Nah, jenis dari metode penelitian kuantitatif ini sendiri ternyata ada 2, yaitu metode survei dan eksperimen. Nah, tentunya kalau survei kita biasa menggunakan kuesioner dan lain sebagainya. Tetapi jika eksperimen itu lebih kepada scientific, ketika kita melakukan penelitian langsung di lapangan atau di laboratorium. Nah, setelah teman-teman mengetahui sedikit tentang quantitative research atau penelitian kuantitatif, karakteristik, dan juga apa sebenarnya yang ada di dalamnya, mungkin teman-teman bisa mulai membuat judul-judul penelitian kuantitatif, dimulai dari mencari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar rekan-rekan semuanya. Karakteristik dari judul-judul penelitian kuantitatif ini biasanya meneliti tentang pengaruh ketika diberikan treatment. Jadi pengaruh setelah diberikan treatment dan sebelum diberikan treatment, apakah ada peningkatan atau penurunan. Atau bisa juga dengan metode survei, teman-teman mengadakan survei tentang suatu kebijakan misalnya. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Tetap sehat, tetap semangat, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.